Masuk lagi ke pembahasan soal komparasi antara serial Power Rangers dan juga Super Sentai yang sangat identik satu sama lain, dan tidak lengkap rasanya jika tidak membahas soal Power Rangers Time Force yang banyak sekali mengambil aspek dari counterpart Jepangnya, yakni Mirai Sentai Time Ranger, mulai dari cerita yang hampir selalu identik dan juga konsep yang tidak banyak mengalami perubahan saat digarap menjadi tayangan Amerika. Namun tetap saja ada cukup banyak perbedaan mendasar antara keduanya, karena suatu serial adaptasi tidak bisa main copy paste begitu saja, dan tetap harus ada pendekatan penceritaan dan juga konsep yang diubah demi kepentingan tertentu, bisa untuk penyesuaian audiens ataupun tujuan produksi yang lebih efisien. Akan tetapi perihal eksklusif Battleizer dan juga kendaraan tidak akan kita bahas di sini, karena pada video Wild Force vs Gao Ranger tentu saja sudah kita bahas, dan itu berlaku umum untuk semua Power Rangers manapun. Dan tetap diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 perbedaan antara Power Rangers Time Force dan juga Time Ranger versi Tokuvex Indonesia. Lucas Candle versus Ayase. Kita mulai dengan Ranger biru yang satu ini, dimana seperti yang kamu tahu bahwa Lucas Candle merupakan Ranger biru yang womanizer, narsis, dan juga punya selera humor yang bagus. Setidaknya ia adalah anggota yang easygoing dan juga menyenangkan untuk diajak berteman. Namun jika kamu berpikir bahwa counterpart Time Ranger-nya yang bernama Ayase adalah karakter yang sama persis dengan Lucas, maka itu salah besar. Karena Ayase dalam versi Time Ranger adalah pemuda yang pendiam dan juga penyendiri, tidak suka basa-basi, namun sekalinya ngomong justru sangat nyelekit. Sombong amat. Karena Ayase juga sangat angkuh dan seringkali melontarkan komentar yang sarkastis, jadi hampir sulit menemukan sisi humor dari Time Blue yang satu ini. Ditambah lagi, Ayase juga punya semacam penyakit langka yang dinamakan sebagai Osiris Syndrome. Tentu saja, itu hanyalah sebuah penyakit fiktif yang ada pada universe Time Ranger pada tahun 3000. Akan tetapi, hal itu tidak diadaptasikan ke versi Time Force, sebab Lucas tidak mengidap penyakit apapun dan justru ditampilkan dalam kondisi yang selalu prima. Perbedaan lainnya adalah bahwa Lucas punya hubungan percintaan dengan Nadira, yakni musuh mereka sendiri. Sementara Ayase nampaknya masih terus menjomblo sampai serialnya tamat. Katie Walker versus Domon. Kalau yang ini jelas sekali, sebab sama seperti Power Rangers lain pada era Saban awal, keseimbangan gender menjadi hal yang dianggap penting pada franchise ini. Setidaknya itu adalah pandangan dari rumah produksi Saban sendiri. Maka dari itu, Ranger kuning di serial ini mengalami pergantian gender dari counterpart Jepangnya, dimana pada versi Time Force, kamu sudah tahu bahwa Ranger kuning ini adalah seorang wanita yang bernama Katie Walker, seorang kadet wanita yang tomboy, bahkan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, di mana ia mampu mengangkat objek dengan bobot yang sangat berat, bahkan nyaris tanpa effort sama sekali. Sementara pada versi Jepangnya, Katie punya counterpart pria yang bernama Domon. Tapi jangan salah, antara keduanya hampir tidak ada perbedaan sama sekali, selain pada jenis kelaminnya saja, di mana Domon juga sama-sama kadet yang sangat kuat, hanya saja tidak seperti Katie yang mampu mengangkat benda-benda dengan bobot yang tidak wajar. Nampaknya Domon tidak segitunya, karena lebih pada kemampuan bela diri yang handal saja. Kesamaan lainnya adalah karena mereka berdua adalah anggota yang punya selera humor. Tapi bedanya lagi, Domon lebih womanizer alias sok playboy, di mana karakter seperti itu justru dipakai oleh Lucas Candle yang tadi kita bahas. Sebab tidak mungkin membuat Katie menjadi karakter yang gatel sama banyak cowok-cowok di sana, yang pastinya bertolak belakang dengan karakter tomboynya tersebut. Drama percintaan. Ya, buat kamu yang ngefans berat dengan Time Force, kamu harus mengakui bahwa kekuatan dari serial ini salah satunya adalah drama percintaannya, di mana tentu saja ada kisah cinta antara Pink Ranger yang bernama Jen Scott yang telah bertunangan dengan seorang pria di tahun 3000 yang bernama Alex Drake.
Namun, setelah tunangannya tersebut tewas di tangan Ransik, ia berjanji untuk mengejar mutan kriminal tersebut ke tahun 2001, sampai akhirnya ia bertemu dengan leluhur dari Alex yang bernama Wes Colin dengan wajah yang sangat mirip, yang akhirnya menjadi Red Ranger karena memiliki DNA yang sama. Dan tentu saja kisah percintaannya kemudian beralih kepada Wes yang dibangun secara perlahan sepanjang serial ini berjalan. Tapi percayalah, hal semacam ini tidak selamanya mirip di Time Ranger. Bukan berarti membandingkan mana yang lebih unggul dan mana yang lebih buruk. Namun counterpart serial Jepangnya ini punya pendekatan yang berbeda saja, dimana meskipun Tatsuya kemudian mengakui bahwa ia mencintai Yuri pada episode Time Ranger terakhir, namun Yuri tidak pernah menjalin hubungan dengan Kapten Ryuya Asami yang merupakan counterpart dari Alex Drake. Bahkan Yuri bukan mengejar Don Dolnero karena permasalahan percintaan, melainkan dendam akibat keluarganya yang dibunuh oleh penjahat tersebut. Ditambah lagi, ketertarikan antara mereka berdua lebih implisit dan tidak terlalu terang-terangan seperti yang terjadi pada Wes dan juga Jen pada serial Time Force. I love you. I love you. Jadi dalam serial Time Ranger, segalanya masih tetap dibuat sama meskipun masih diperdalam ceritanya. Leader musuhnya ini juga unik, sebab seperti yang semua orang tahu bahwa musuh utama di serial Time Force adalah Ransik, yang merupakan mutan kriminal masa depan di mana ia tercipta dari kegagalan rekayasa genetika secara tidak sengaja, sampai diskriminasi dari masyarakat karena wujudnya yang mengerikan membuatnya terpinggirkan dan mulai bertindak sejahat mungkin. Dan ini juga merupakan aspek yang diperdalam oleh Saban. Namun dalam versi Time Ranger, musuh utamanya adalah alien kriminal bernama Don Dolnero, yang justru merupakan counterpart dari karakter yang bernama Gluto. Namun berbeda sekali antara keduanya, di mana selain Gluto yang bukan seorang leader layaknya Dolnero, tidak satu pun karakteristiknya yang dipakai oleh counterpart Amerikanya ini, di mana Dolnero sangat kejam, licik, manipulatif dan juga ambisius, berperilaku dan bergaya seperti bos mafia yang melakukan banyak sekali tindak kriminal di tahun 3000, di mana Gluto pada versi Time Force justru adalah karakter penjahat yang kocak dan hanya dijadikan objek lelucon pada kelompok Ransik. Ia bahkan tidak punya banyak kontribusi secara langsung dan lebih fokus pada Nadira yang ia taksir. Belum lagi bahwa Dolnero adalah seorang alien, sementara Gluto adalah seorang mutan. Dan sekali lagi, ia bukan leader dalam tim antagonisnya, menjadikannya sebagai salah satu leader Sentai yang turun pangkat saat diadaptasikan menjadi Power Rangers. Lila versus Nadira. Dan bicara soal Nadira, nyatanya ada banyak sekali perbedaan dirinya dengan counterpart Jepangnya yang bernama Lila, di mana meskipun pakaian mereka berdua hampir sama persis, namun Nadira lebih digambarkan sebagai penjahat wanita yang lebih ekspresif jika dibandingkan dengan Lila yang justru lebih datar dan juga licik. Bahkan karena Nadira adalah putri dari Ransik, ia sangat dimanja dan dituruti semua keinginannya dalam banyak hal, membuatnya seolah menjadi princess dalam kasus ini. Sementara Lila tidak punya posisi spesial kecuali sebagai jenderal atau eksekutor bagi kelompok Wonders. Bahkan ia lebih intimidatif, cerdas dan juga licik, serta ahli dalam shapeshifting, membuatnya menjadi anggota yang sangat setia dan berguna bagi Don Dolnero, meskipun tetap ada sisi feminim yang mirip dengan Nadira dalam hal tertentu. Dan sekali lagi, Lila tidak punya hubungan romantis dengan Time Blue, layaknya Nadira dan juga Lucas Kendall. Bahkan karena hal itulah, Nadira dan juga ayahnya kemudian bertobat dan hidup sebagai masyarakat biasa, sementara Lila kemudian pergi menghilang begitu saja setelah mengetahui kekalahan Don Dolnero pada episode ke-47. Dan setelah itu, tidak pernah diketahui bagaimana nasib dari penjahat wanita tersebut. Frag versus Gien, dan satu lagi penjahat di Time Force yang ternyata sangat berbeda dengan serial Jepangnya. Dan sama seperti Gluto yang kostumnya diambil dari Don Dolnero, nyatanya Frags masih identik secara perwujudan dengan Gien dalam versi Jepangnya, tapi tetap ada perbedaan yang sangat signifikan, terutama jika bicara soal basis kehidupan atau origin story-nya. Seperti yang kamu tahu bahwa Frags adalah cyborg yang awalnya adalah seorang manusia jenius bernama Dr. Louis Ferrix, di mana ia adalah ilmuwan
ilmuwan yang ahli dalam teknologi dan juga pengembangan cybernetic organism yang pernah menyelamatkan Rensik tentunya. Namun singkat cerita, Rensik kemudian mengkhianati Ferrix yang membuat ilmuwan tersebut menjadi dendam, sampai akhirnya ia menggunakan sisa-sisa teknologinya untuk mengubah dirinya menjadi cyborg demi bisa membalaskan dendamnya pada mutan kriminal tersebut. Dan perbedaannya dengan Gien, bahwa meskipun awalnya mereka sama-sama manusia, namun Gien bukanlah sosok jenius, melainkan ia adalah remaja yang ramah, lugu, dan juga tidak berpendidikan. Bahkan ia tidak bisa menghitung dengan benar, sampai akhirnya ia menyelamatkan Don Dolnero serta harus meregang nyawa di tangan musuh Dolnero karena kesetiaannya tersebut. Bahkan Dolnero sendiri yang meminta agar Gien dipindahkan otaknya ke dalam tubuh sebuah robot yang karena rasa sayangnya terhadap kawannya tersebut. Akan tetapi, efek samping dari operasi cybernetic itu membuat Gien menjadi pribadi yang berbeda, di mana ia menjadi gila dan juga sangat jenius. Bahkan Gien kadang bertindak sesuka hati sampai mengkhianati bosnya tersebut. Nasib akhir dari Quantum Ranger, dan yang terakhir ini mungkin juga sedikit perbedaannya dengan counterpart Jepangnya, di mana baik Quantum Ranger dan juga Time Fire pada dasarnya sama-sama punya cerita yang identik, bahkan karakteristik anti-hero yang saling mirip satu sama lain, di mana keduanya adalah mantan sahabat dekat dengan Red Ranger-nya yang kemudian membenci kawannya tersebut karena lebih unggul dalam banyak hal, termasuk juga dalam segi ekonomi. Baik Naoto dan juga Eric sama-sama tergabung dalam satuan khusus yang dimotori oleh ayah dari Red Ranger-nya, yakni City Guardians pada versi Time Ranger dan juga Silver Guardians untuk versi Time Force. Bahkan Naoto dan Eric sama-sama menginginkan kekuatan Ranger-nya yang ia gunakan untuk mengungguli mantan sahabatnya tersebut. Lalu di mana perbedaannya? Sebenarnya ada banyak perbedaan minor, misalnya Naoto yang memanfaatkan organisasi City Guardians untuk kepentingannya sendiri, sementara Eric cenderung lebih setia pada Silver Guardians dan juga Mr. Collins. Bahkan Naoto juga diberhentikan oleh City Guardians setelah mereka mampu memodifikasi sistem pada voice recognition yang ada pada perangkat V-Commander, yang otomatis membuat Naoto tidak lagi dibutuhkan. Dan pastinya, akhir kisah dari Naoto adalah tewas di tangan pasukan Zenith, sementara nasib Eric tidak setragis itu, sebab ia hanya terluka sementara dan tetap hidup walaupun sempat mempercayakan Quantum Morpher pada Wes Collins. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.